Sebuah pertanyaan yang jarang dipikirkan banyak orang adalah, apakah seseorang bisa berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam 1 minggu? Kebanyakan orang cenderung berpendapat bahwa perubahan besar memerlukan waktu bertahun-tahun. Mereka percaya bahwa identitas seseorang sudah terbentuk begitu lama dan erat, sehingga tidak mungkin bisa berubah begitu saja. Namun jika kita berpikir lebih dalam, ada orang-orang yang secara tiba-tiba bangkit dari keterpurukan dan mengalami perubahan yang luar biasa dalam hitungan hari. Bahkan, ada yang sebelumnya diremehkan, kemudian dalam waktu seminggu bisa kembali dengan aura yang benar-benar berbeda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin jawabannya terletak pada kenyataan bahwa perubahan tidak selalu bergantung pada waktu yang lama. Proses perubahan bisa terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan jika kita tahu cara yang tepat untuk memulainya. Bukankah ada bukti bahwa otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk merubah pola pikir dan cara kita bertindak hanya dalam beberapa hari? Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa merancang kembali diri kita dan mengubah pola pikir serta kebiasaan lama yang menghambat, menciptakan versi diri yang lebih kuat dan lebih berwibawa dalam waktu yang singkat. Perubahan sejati tidak hanya bergantung pada apa yang kita lakukan di luar, tetapi juga pada bagaimana kita mengubah cara kita berpikir. Sebagai makhluk yang berpikir, otak kita memiliki kemampuan untuk memprogram ulang dirinya sendiri. Proses ini dikenal sebagai neuroplastisitas, di mana otak kita bisa membentuk jalur saraf baru dan mengubah cara kita merespons dunia. Salah satu penemuan menarik dalam penelitian adalah bahwa hanya dengan mengubah pola pikir, kita bisa melihat diri kita menjadi sosok yang sangat berbeda dalam waktu yang singkat. Namun, perubahan tidak selalu mudah. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang merasa kesulitan untuk berubah adalah karena kebiasaan lama yang sudah tertanam begitu dalam. Pola pikir yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masa lalu seringkali membentuk identitas kita. Otak kita cenderung menyukai kebiasaan ini karena dianggap aman, meskipun kebiasaan tersebut mungkin sudah tidak lagi bermanfaat bagi kita. Ketika kita mencoba untuk berubah, ada bagian dari diri kita yang akan melawan karena rasa takut dan ketidakpastian akan perubahan tersebut. Tetapi, jika kita memahami bahwa perubahan dimulai dari dalam, kita dapat mengatasi tantangan ini. Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa pola pikir kita bisa diubah. Misalnya, jika kita sering merasa ragu dan takut gagal, kita bisa mulai mengganti narasi dalam diri kita menjadi lebih positif dan percaya diri. Jika kita ingin menjadi lebih kuat dan berwibawa, kita perlu berhenti melihat diri kita sebagai sosok yang lemah atau takut, dan mulai melihat diri kita sebagai seseorang yang mampu mengatasi tantangan. Dengan cara ini, kita mulai membangun identitas baru yang lebih sesuai dengan tujuan perubahan kita. Otak kita, dengan segala kemampuannya, dapat diprogram untuk berpikir lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berwibawa. Semua itu dimulai dari bagaimana kita memilih untuk berpikir dan memandang diri kita sendiri. Perubahan sejati bukanlah tentang berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda, tetapi tentang merancang ulang siapa diri kita. Salah satu tantangan terbesar dalam melakukan transformasi adalah membongkar identitas lama yang sudah melekat pada kita. Jika kita sering mengatakan pada diri sendiri bahwa kita pemalu, kurang percaya diri, atau tidak cukup baik dalam sesuatu, maka kita akan cenderung menjalani hidup sesuai dengan narasi tersebut. Otak kita akan terus memegang pola pikir itu sebagai kenyataan, dan ini akan membatasi kita untuk berkembang. Untuk menciptakan versi baru dari diri, kita harus meruntuhkan identitas lama yang menghambat pertumbuhan. Ini berarti kita harus berhenti mengidentifikasi diri kita dengan kelemahan atau rasa takut yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Sebaliknya, kita harus mulai melihat diri kita sebagai versi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berwibawa. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Jika kita mulai berbicara kepada diri kita sebagai seorang pemimpin misalnya, kita akan mulai bertindak seperti seorang pemimpin. Hal ini terjadi karena otak kita sangat responsif terhadap cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Mengubah identitas bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Ketika kita mulai mengubah cara kita memandang diri,
kita mulai bertindak sesuai dengan versi terbaik dari diri kita. Dari sini perubahan besar dapat dimulai. Perubahan yang akan mengarah pada kehidupan yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih sukses. Salah satu hambatan terbesar dalam proses perubahan adalah ketakutan. Ketakutan terhadap kegagalan, penolakan, dan ketidakpastian seringkali menahan kita untuk bergerak maju. Ketika seseorang ingin mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berwibawa, dan lebih tangguh, rasa takut akan selalu ada sebagai rintangan utama. Namun, ketakutan itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, ketakutan adalah alat yang bisa digunakan untuk memperkuat diri jika kita tahu bagaimana menghadapinya. Ketakutan seringkali muncul ketika kita berada di luar zona nyaman. Otak kita secara alami dirancang untuk mencari keamanan dan kenyamanan, yang menyebabkan kita merasa takut ketika dihadapkan pada situasi yang tidak kita kenal atau tidak pasti. Namun, ketakutan ini juga merupakan tanda bahwa kita sedang berkembang. Rasa takut muncul bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita sedang berada di jalur yang membawa kita keluar dari kebiasaan lama dan menuju versi diri yang lebih baik. Untuk mengatasi ketakutan, kita harus mulai menghadapi ketakutan itu dengan strategi yang terukur. Ini tidak berarti langsung melompat ke dalam situasi yang paling menakutkan, tetapi memulai dari langkah kecil yang memungkinkan kita untuk menghadapinya secara bertahap. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, cobalah untuk berbicara di hadapan satu orang terlebih dahulu. Dengan demikian, kamu akan mulai merasa lebih nyaman dan percaya diri seiring berjalannya waktu. Selain itu, penting untuk mengganti pola pikir kita terhadap ketakutan. Alih-alih melihat ketakutan sebagai sesuatu yang harus dihindari, kita harus memandangnya sebagai tantangan yang bisa diatasi. Menghadapi ketakutan dengan cara ini akan memberi kita kekuatan untuk melangkah lebih jauh dalam proses perubahan. Ketakutan memang tidak pernah hilang sepenuhnya, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan ketakutan itu menentukan arah hidup kita. Dengan menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri untuk tumbuh lebih kuat dan lebih berwibawa. Perubahan sejati tidak hanya datang dari apa yang kita pikirkan, tetapi juga dari bagaimana kita bertindak. Cara kita membawa diri, cara kita berbicara, dan cara kita merespons situasi sangat memengaruhi cara kita berpikir dan merasakan. Ini adalah hal yang sering diabaikan banyak orang, padahal tubuh dan pikiran kita saling berhubungan erat. Misalnya, seseorang yang berdiri tegap dan berbicara dengan suara stabil cenderung dipandang lebih percaya diri dan berwibawa, meskipun mereka belum merasa sepenuhnya percaya diri. Begitu pula, cara kita bertindak bisa memengaruhi cara kita berpikir. Jika kita terus-menerus bertindak ragu-ragu, menghindari tantangan, atau berbicara dengan suara lemah, maka otak kita akan menerima hal tersebut sebagai bagian dari identitas kita. Sebaliknya, jika kita mulai membawa diri dengan cara yang lebih percaya diri, otak kita akan mulai menyesuaikan diri dan mendukung pola pikir positif yang sesuai dengan tindakan kita. Penting untuk menyadari bahwa tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda, melainkan harus menyadari bahwa tubuh dan pikiran saling memengaruhi. Ketika kita membawa diri dengan cara yang lebih percaya diri dan berwibawa, kita akan merasa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Ini bukan tentang penampilan semata, tetapi tentang bagaimana cara kita merespons dunia di sekitar kita. Dengan mengubah cara kita bertindak, kita tidak hanya mengubah cara orang lain melihat kita, tetapi juga mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan penuh kesadaran akan semakin memperkuat identitas baru yang kita bangun, menuju versi diri yang lebih tangguh dan berwibawa. Salah satu cara terbaik untuk mempercepat perubahan adalah dengan mulai berperilaku seperti versi terbaik dari diri kita. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus merasa sepenuhnya siap atau percaya diri sebelum mereka bertindak, namun kenyataannya, kepercayaan diri datang ketika kita mulai bertindak. Saat kita mengambil langkah pertama dan berperilaku seperti orang yang kita ingin menjadi, kita akan mulai merasakan perubahan tersebut dalam diri kita. Ini adalah konsep yang dikenal sebagai fake it till you make it,
yaitu berperilaku sesuai dengan tujuan kita, sampai akhirnya kita benar-benar menjadi seperti itu. Misalnya, jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin yang berwibawa, kamu perlu mulai bertindak seperti seorang pemimpin. Ini bisa dimulai dengan cara sederhana seperti berbicara dengan tegas, mendengarkan orang lain dengan perhatian, dan membuat keputusan yang tegas. Ketika kamu mulai bertindak seperti pemimpin, kamu akan merasa lebih percaya diri dan orang lain pun akan mulai melihatmu sebagai pemimpin. Tentu saja ini bukan tentang berpura-pura, tetapi lebih kepada meresapi dan menjalani identitas yang ingin kamu bangun. Mengubah perilaku kita adalah cara yang sangat efektif untuk mengubah cara kita berpikir dan merasa. Dengan berperilaku seperti versi terbaik diri kita secara tidak langsung mengkondisikan pikiran kita untuk terus mendukung perilaku tersebut, menciptakan siklus positif yang semakin memperkuat perubahan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dan salah satu cara untuk memastikan perubahan itu berlangsung adalah dengan memperlakukan diri kita seperti orang yang sudah mencapai versi terbaik diri kita. Dengan cara ini, kita semakin dekat dengan pencapaian tujuan dan menjadi pribadi yang lebih kuat, berwibawa, dan tak terduga. Banyak orang merasa terjebak dalam ketidakpastian ketika mereka memutuskan untuk berubah. Ketakutan terhadap masa depan yang tidak pasti dan rasa cemas akan hasil akhir seringkali membuat kita menunda atau bahkan membatalkan niat untuk bertransformasi. Namun, salah satu kunci untuk mengatasi ketidakpastian adalah dengan mengambil langkah kecil yang konsisten. Perubahan besar tidak harus dimulai dengan tindakan besar. Bahkan, perubahan terbesar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Ketika kita merasa terhambat oleh ketidakpastian, seringkali kita terlalu fokus pada gambaran besar dan hasil akhirnya, yang bisa terasa sangat menakutkan. Oleh karena itu, lebih bijak untuk memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dicapai. Misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih disiplin dalam berolahraga, kamu tidak perlu langsung mengatur jadwal latihan yang panjang dan berat, cukup mulai dengan 10 menit latihan ringan setiap hari, dan tingkatkan durasi serta intensitasnya secara bertahap. Dengan cara ini, kamu menghindari rasa tertekan dan memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan. Baru pun langkah kecil yang konsisten juga memberikan keuntungan dalam hal motivasi. Setiap kali kita berhasil menyelesaikan langkah kecil, otak kita akan mendapatkan reward berupa perasaan pencapaian yang bisa meningkatkan semangat untuk melanjutkan perjalanan perubahan tersebut. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus pada proses, bukan hanya pada hasil akhir. Perubahan besar memang membutuhkan waktu, namun dengan mengubah fokus dari hasil akhir ke langkah kecil yang dapat dicapai, kita memberikan diri kita ruang untuk berkembang secara alami dan mengurangi rasa takut yang timbul akibat ketidakpastian. Ingat, perubahan tidak perlu sempurna pada awalnya. Yang penting adalah memulai, dan setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat kepada versi terbaik dari diri kita. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang takut untuk berubah adalah ketakutan terhadap ketidaksempurnaan. Ketika kita mulai berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berwibawa atau lebih percaya diri, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus sempurna. Kita takut gagal, terlihat bodoh, atau melakukan kesalahan di hadapan orang lain. Namun, kenyataannya adalah bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan perubahan kita, dan justru ketidaksempurnaan ini yang memberi kita kesempatan untuk tumbuh. Perubahan bukanlah tentang menjadi sempurna sejak awal. Bahkan banyak orang yang berhasil mencapai kesuksesan besar dalam hidup mereka adalah orang-orang yang belajar dari kegagalan dan ketidaksempurnaan mereka. Proses perubahan itu sendiri seringkali penuh dengan rintangan, kesalahan, dan kekurangan yang harus dihadapi. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons ketidaksempurnaan tersebut. Ketika kita merasa gagal atau tidak mencapai harapan kita harus melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Menghadapi ketidaksempurnaan dengan keberanian adalah kunci untuk melanjutkan perubahan. Ketika kita berani mengambil langkah meskipun kita tidak merasa siap atau takut melakukan kesalahan, kita akan belajar untuk mengatasi rasa takut
dan memperbaiki diri seiring waktu. Perubahan yang sejati datang ketika kita mengakui bahwa kita tidak perlu sempurna untuk berkembang. Justru, ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses belajar dan menumbuhkan ketahanan. Jika kita terus fokus pada kesalahan yang kita buat, kita akan terjebak dalam perasaan tidak cukup baik. Sebaliknya, dengan menerima ketidaksempurnaan dan terus melangkah maju meskipun ada hambatan, kita justru sedang membangun keberanian dan ketangguhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Ketidaksempurnaan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses yang menjadikan kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Lingkungan sekitar kita memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan kita. Seringkali, kita tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh lingkungan terhadap cara kita bertindak, berpikir, dan bahkan merasa. Jika kita ingin berubah menjadi versi terbaik dari diri kita harus mulai memperhatikan siapa saja yang ada di sekitar kita, serta lingkungan fisik dan sosial tempat kita berada. Lingkungan yang mendukung bisa memberikan dorongan positif, sedangkan lingkungan yang negatif bisa menghambat proses perubahan. Lingkungan bukan hanya sekadar tempat fisik, tetapi juga orang-orang yang kita temui setiap hari. Jika kita sering dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, sering mengeluh, atau tidak percaya diri, lama-kelamaan kita akan terpengaruh oleh sikap mereka. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, optimis, dan memiliki semangat untuk berkembang, kita akan terinspirasi untuk mengikuti pola pikir dan sikap positif mereka. Selain itu, kebiasaan kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika kita terbiasa berada di lingkungan yang memfasilitasi kebiasaan buruk, seperti menunda-nunda pekerjaan atau menghindari tantangan, maka kebiasaan tersebut akan sulit untuk diubah. Namun, jika kita menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan baik, seperti ruang yang rapi dan teratur untuk bekerja, atau bergabung dengan kelompok yang memiliki tujuan serupa, kita akan lebih mudah membangun kebiasaan positif yang mendukung perubahan. Lingkungan yang sehat dan positif akan mendukung kita untuk bertumbuh, dan kebiasaan yang baik yang kita bangun dalam lingkungan tersebut akan semakin menguatkan versi diri kita yang baru. Salah satu teknik yang sangat efektif dalam proses perubahan adalah visualisasi. Banyak orang sukses di berbagai bidang, mulai dari olahraga hingga bisnis, menggunakan teknik ini untuk mencapai tujuan mereka. Visualisasi melibatkan membayangkan diri kita mencapai tujuan tertentu, merasakan kemenangan tersebut dalam pikiran kita, bahkan sebelum itu terjadi di dunia nyata. Proses ini sangat kuat karena otak kita tidak dapat membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang sangat kuat divisualisasikan. Ketika kita membayangkan diri kita sukses, otak kita akan mulai memprogram diri kita untuk bergerak menuju tujuan tersebut. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mulailah dengan membayangkan diri kamu sebagai orang yang percaya diri. Pikirkan bagaimana kamu berjalan dengan percaya diri, berbicara dengan tegas dan bertindak dengan penuh keyakinan. Bayangkan dirimu mengatasi tantangan dan berhasil melewati hambatan-hambatan yang muncul. Semakin sering kamu melakukan visualisasi ini, semakin besar kemungkinan otakmu untuk menyesuaikan diri dengan gambaran yang kamu buat dalam pikiranmu. Selain itu, visualisasi juga dapat membantu mengatasi rasa takut dan keraguan. Ketika kita membayangkan diri kita sukses dalam menghadapi ketakutan atau tantangan, kita mengurangi kecemasan yang biasanya muncul. Ini memberi kita rasa kontrol yang lebih besar atas situasi dan membuat kita lebih siap untuk bertindak. Dengan menggunakan teknik visualisasi secara konsisten, kita tidak hanya menciptakan gambaran mental tentang versi terbaik dari diri kita, tetapi juga membentuk jalur saraf baru yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Visualisasi adalah langkah awal yang sangat penting untuk mencapai perubahan yang kita inginkan. Perubahan sejati dimulai dengan keputusan untuk bertindak. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran bahwa mereka harus menunggu momen yang sempurna atau merasa sepenuhnya siap sebelum mulai berubah. Namun kenyataannya adalah bahwa tidak ada momen yang sempurna. Waktu terus berjalan dan kesempatan untuk berubah tidak selalu datang dua kali. Jika kita menunggu hingga semuanya terasa benar, kita mungkin akan terjebak dalam siklus penundaan yang tak pernah berakhir. Langkah pertama yang harus diambil adalah berhenti berpikir dan mulai bertindak. Setiap tindakan kecil yang kita ambil
meskipun tampak tidak signifikan, adalah langkah menuju versi terbaik dari diri kita. Ini bukan tentang membuat perubahan besar dalam sekejap, tetapi tentang konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil yang akan membentuk kebiasaan baru yang mendukung transformasi diri. Perubahan bukan hanya tentang pencapaian besar, tetapi tentang perjalanan yang kita tempuh untuk menjadi lebih baik setiap hari. Saat kita memutuskan untuk mulai, kita membuka pintu untuk potensi diri yang tak terbatas. Ingatlah bahwa setiap orang yang telah mencapai kesuksesan besar dalam hidupnya tidak pernah menunggu sampai mereka merasa sempurna. Mereka bertindak, meskipun ada rasa takut, keraguan, dan ketidaksempurnaan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan? Jangan biarkan ketakutan atau alasan lain menahanmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa kamu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu. Tindakanmu hari ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupmu untuk selamanya.